media di Indonesia didominasi oleh segelintir elit ekonomi dan politik yang mempengaruhi narasi publik. Media sering digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan melayani kepentingan kelompok elit, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan informasi yang independen dan objektif. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam akses informasi dan membahayakan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu bersikap kritis terhadap konten media dan mencari sumber informasi yang beragam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih objektif. Akademisi dan jurnalis independen menganggap media arus utama sebagai penjaga gerbang informasi, di mana kritik terhadap elit sering disaring atau didistorsi. Hal ini membatasi ruang debat publik yang demokratis, menjadikan media sebagai alat elit politik untuk mempertahankan status quo. Namun, kesadaran publik terhadap manipulasi media semakin meningkat. Aktivis mendorong masyarakat untuk mencari sumber informasi alternatif yang independen. Meskipun media sosial menyediakan keragaman informasi, tantangan muncul dalam memilah kebenaran dari berita palsu, serta potensi manipulasi melalui algoritma yang dapat meningkatkan polarisasi politik. Media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk melawan narasi elit, memungkinkan suara-suara terpinggirkan untuk muncul. Aktivis dan jurnalis independen menggunakan platform seperti Twitter dan Facebook untuk menyebarkan informasi yang lebih seimbang dan mengungkap disinformasi. Meskipun media sosial menawarkan kebebasan berbagai informasi tanpa kendali elit, ia juga menghadirkan risiko penyebaran berita palsu dan manipulasi algoritmik. Jika tidak didukung oleh literasi digital yang baik, media sosial dapat memperburuk polarisasi politik. Selain itu, media sosial juga berpotensi digunakan untuk propaganda politik, menimbulkan tantangan dalam menjaga kebebasan berpendapat tanpa merusak kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki peran penting dalam melindungi kedaulatan dari kontrol elit dan manipulasi informasi. Para pengamat sosial percaya bahwa literasi media dan politik merupakan kunci agar masyarakat lebih tahan terhadap disinformasi. Pendidikan berkualitas juga penting untuk mendorong kemampuan berpikir kritis. Selain itu, partisipasi aktif dalam demokrasi, baik melalui pemilu maupun diskusi politik, serta pengawasan terhadap kinerja pemimpin, sangat dianjurkan oleh tokoh masyarakat. Aktivis dan akademisi terus menyerukan reformasi regulasi media untuk melindungi kebebasan berpendapat tanpa mengorbankan akurasi informasi. Mereka mengusulkan adanya lembaga independen untuk mengawasi konten media agar informasi yang didapat masyarakat lebih objektif. Perjuangan rakyat untuk kedaulatan di bawah pemusatan kekuasaan elit masih berlanjut. Penting bagi masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak dan aktif berpartisipasi dalam demokrasi. Kedaulatan rakyat tidak hanya tentang hak memilih, tetapi juga tentang akses informasi yang akurat agar keputusan politik didasarkan pada realitas, bukan manipulasi. Apa yang kita lihat di sini adalah bahwa perjuangan antara konsentrasi kekuasaan dan kedaulatan rakyat bukanlah semata-mata masalah institusi, tetapi juga masalah pengaruh yang ditimbulkan oleh informasi dan kepentingan politik terhadap demokrasi Indonesia. Bagaimanapun, masyarakat tidak boleh lengah terhadap manipulasi informasi, produk dari pengurangan hak di mana para elit politik menggunakan strategi yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan mereka melalui kontrol dan regulasi media. Dalam minggu mendatang, kami akan mengeksplorasi bagaimana strategi politik elit mempolarisasi ranah sosial dan budaya, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengambil kembali demokrasi dan informasi yang lebih objektif. Perlawanan terhadap konsentrasi kekuasaan semacam itu membutuhkan kesadaran politik, literasi media, dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Oke guys, itu dia penjelasan tentang peran media terhadap kedaulatan rakyat. Semoga dengan adanya video tersebut bisa menambah wawasan kalian tentang pentingnya peran media dalam kedaulatan rakyat. Sampai jumpa di video selanjutnya.